Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Fafila rahimakumullah, Bapak dan Ibu kaum muslimin, jamaah salat maghrib badanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu baik kepada kita. Tiap hari, tiap saat, tiap detik Allah selalu berikan nikmat kepada kita. Walaupun tiap hari juga kita menumpuk dosa. Tiap saat kita bisa bermaksiat, tapi Allah tidak pernah menghentikan curahan nikmatnya untuk kita. Allah tidak pernah melupakan kita sekalipun kita sering melupakan Allah. Diberi nikmat, kadang kita merasa kurang dengan nikmat itu. Padahal takaran nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sudah tepat. Kita merasa kurang itu karena ada hawa nafsu yang menjadikan sulit untuk menerima apa yang diberikan oleh Allah. Allah zat yang maha baik, tidak mungkin memberikan yang tidak baik. Walaupun seakan-akan kita terima itu tidak baik, tapi bagi orang baik, ketidakbaikan itu akan menjadi baik. Maka benar-benar dia paham bahwa tidak mungkin Allah akan memberikan yang tidak baik. Kalaupun ada ketidakbaikan itu karena diri kita, bukan karena Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, syukur kita malam hari ini adalah kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk ruku dan sujud. Satu ibadah yang tidak semua orang mampu melakukannya. Kalau kita mau persentase, maghrib tadi mungkin di jalan masih banyak kaum muslimin yang belum sempat untuk melakukan ruku dan sujud. Ada yang belum sempat, ada yang memang tidak mau untuk melakukan itu. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan dan kita sempat. Allah juga berikan kepada kita kemampuan sehingga ada kemauan untuk melakukannya. Dan ingat, sholat itu menjadi penentu untuk ibadah lainnya. Jadi kalau ada seseorang beribadah atau melakukan kebaikan, amal soleh, dan orang ini tidak melakukan sholat, maka dia seperti menumpuk angka 0. Kalau angka 0 ditumpuk, kan tidak pernah bunyi berapa jumlahnya. Namanya juga 0. 0 ini akan berbunyi manakala di depannya ada angka selain itu. 1 saja, itu akan berbunyi, Pak. Kita melakukan kebaikan 1, pungut sampah, supaya tempat yang kita tempati jadi bersih. Tapi kalau tidak sholat ya tetap saja 0. Jadi kalau kita sholat, maka yang 1 ini akan menjadi 10. Kalau kita melakukan 2 jadi 100, melakukan 3 jadi 1000, kan begitu. Terus melakukan 6 berarti jadi 1.000.000. Makanya supaya ibadah yang lain itu ternilai, jangan lupa untuk sholatnya. Sholat yang bagaimana?
fi awwali waqtiha. Karena Ibnu Mas'ud itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Jadi pertanyaannya berat. Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dijawab oleh Rasulullah, qala as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya, yaitu fi awwali waqtiha. Tepat waktu, awal waktu. Kenapa? Karena ini yang akan menjadi poin. Kalau salat itu poinnya 1, kita mengerjakan mengerjakan amal soleh yang lain sampai 6, maka menjadi 1.000.000 itu. Dan jika sholatnya di akhir waktu, sisa dari kita melakukan aktivitas yang mungkin kurang manfaat aktivitasnya, sisa dari nonton TV, sisa habis main HP, sisa habis nongkrong, bukan sesuatu yang sifatnya urgent, penting. Kemudian kita baru sholat, angkanya 1 tetap, tapi diletakkan di belakang. Jadi bukan 1.0-nya 6, tapi 0-nya 6,1. Maka di depan tetap saja 0. Sehingga benar Nabi SAW menyampaikan bahwa pertanyaan pertama yang akan ditanyakan oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatmu bagus, kata Rasulullah, maka seluruh amalmu akan dianggap bagus. Makanya tadi jadi bunyi itu amal yang lainnya itu. Dan jika sholatmu jelek, maka seluruh amalnya juga akan dianggap jelek. Sebagai apapun kita melakukan amal, tapi kalau sholatnya jelek tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Pak, malam hari ini kita sudah melakukan sholat. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat salam semoga tetap limpahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah kita termasuk orang-orang yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu, ada satu surat yang ayatnya itu diulang-ulang terus-menerus. Sampai kalau dihitung itu ada 31 pengulangan dalam satu surat. Kita pasti tahu nih. Surat Ar-Rahman. Surat ke-55. Kalimat yang diulang adalah fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu sampai 31 kali. Hampir satu ayat dijeda oleh kalimat ini. 2 ayat dijeda oleh kalimat ini. Sampai 31. Hampir separuh dari jumlah ayat itu. Jumlah surat itu. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Apa maknanya? Tidak ada surat model seperti ini, Pak. Yang pengulangan ayat itu bisa berulang-ulang terus sampai hampir separuh dari jumlah ayat di dalam surat itu. Hanya ada di dalam surah Ar-Rahman. Dan nama suratnya juga Ar-Rahman. Allah zat yang maha pemurah. Kurang murah apa coba Allah kepada kita? Semua apa yang kita butuhkan diberi oleh Allah. Nikmat tidak pernah terhalang. Tadi tidak pernah berhenti. Kalau kita merasa ada pengurangan nikmat, itu karena memang tubuh kita yang sudah mulai retensi itu. Orang itu akan diwafatkan ketika sudah tidak ada rezekinya. Jadi Allah tidak akan pernah menyiksa kita sebetulnya itu. Ar-Rahman. Baik. Apa makna dibalik pengulangan sampai 31 kali? Yang pertama, ini adalah cara Allah untuk mengingatkan kepada kita, khususnya manusia, satu di antara 2 makhluk yang senang untuk kufur nikmat. Satunya jin.
Jadi ada dua makhluk yang senang untuk kufur nikmat, jin dan manusia. Jadi diulang-ulang sampai 31 kali itu untuk mengingatkan kita bahwa kita manusia salah satu di antara dua makhluk yang senang untuk kufur nikmat. Makanya supaya tidak terjerumus kepada kekufuran di dalam nikmat, diulang terus oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian yang kedua, untuk muhasabah diri. Betapa Allah benar-benar memberikan nikmat itu tidak sebanding dengan ibadah yang kita kerjakan, Pak. Atau ibadah yang kita kerjakan itu tidak sebanding dengan nikmat apa yang Allah berikan kepada kita. Coba maaf ya, nikmat penglihatan. Itu kira-kira kalau kita sholat seumur hidup sudah cukup belum untuk menebus kenikmatan itu? Kayaknya belum, Pak. Nikmat pendengaran, nikmat rasa di lidah kita, nikmat kita benar-benar memiliki apa yang kemudian kita inginkan, nikmat keluarga, nikmat harta, kayaknya belum sebanding, Pak, ibadah yang kita kerjakan dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Sebagai muhasabah dirilah, introspeksi. Kita sholat juga kadang sering tidak ingat Allah, lupa dengan Allah. Masya Allah ya. Kemudian dalam hal ini kita bisa mentadaburi ayat ini bahwa Allah itu meminta kepada kita hanya sekedar untuk bersyukur, bukan untuk menghitung, apalagi mengembalikan. Kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu mengingatkan kepada kita supaya kita tuh pandai bersyukur. Karena ditantang oleh Allah kan, wa in ta'udu ni'matallah latuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak mungkin akan bisa menghitungnya, membilangnya. Coba kita tidak bicara yang setahun, 10 tahun ke belakang. Yang sehari ini saja nikmat Allah bisa dihitung sama kita tidak? Tidak bisa. Allah tidak minta menghitung, apalagi mengembalikan. Allah itu hanya minta kita bersyukur. Tapi ternyata bersyukur itu berat. Kenapa? Karena tadi kita itu termasuk makhluk yang sering kufur nikmat. Jadi sesuatu yang tidak bisa dihitung itu sangat sulit untuk dikembalikan. Kalau kita punya hutang, hutang kita masih bisa dihitung, tercatat, ada hitungannya, ada tulisannya. Kemungkinan untuk bisa dibayarkan ada itu. Kenapa? Karena masih terhitung. Hutangnya banyak, tidak terhitung. Gimana mau membayarnya, wong sudah tidak terhitung. Karena nikmat itu, syukur nikmat itu adalah ibadah, maka syaitan itu tidak mau untuk membiarkan kita benar-benar bisa bersyukur kepada Allah. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, jadikanlah setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu mampu untuk mengundang nikmat Allah yang lainnya. Jadi kalau kita diberikan sehat, sehat ini bisa mengundang nikmat Allah yang lain. Kita diberikan harta, harta ini bisa mengundang nikmat Allah yang lain. Diberikan bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, apapun yang kemudian menjadi nikmat Allah, seharusnya itu bisa dijadikan sarana untuk mengundang nikmat Allah yang lain. Caranya, gunakan untuk kebaikan. Itulah bentuk syukur yang sesungguhnya. Sehat, gunakan untuk kebaikan. Harta gunakan untuk kebaikan, ilmu. Ya. Jadi kalau orientasinya mencari apa yang menurut Allah itu baik, pasti akan mengundang
nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa nikmat itu dibagi menjadi dua. Ternyata ada pembagian nikmat, Pak. Yang pertama namanya nikmatul mutlaqah. Nikmat mutlak. Yang kedua namanya ni'matul muqayyadah. Nikmat muqayyad. Nanti kita akan bahas ya tentang hal itu. Apa yang disebut dengan nikmat mutlaqah itu? Nikmat mutlak. Nikmat yang berhubungan langsung dengan kebahagiaan abadi di akhirat. Itu namanya nikmat mutlaqah. Nikmat yang bisa mengantarkan diri kita mendapatkan kenikmatan akhirat itu. Kira-kira nikmat apa ini? Yang bisa mengantarkan kita, menghubungkan kita untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat di dunia, yaitu nikmat akhirat, surga. Itu nikmat mutlak namanya. Contohnya iman. Karena tidak semuanya diberikan oleh Allah nikmat ini, Pak. Dan kita sudah diberikan itu. Allah titipkan iman kepada kita di dalam hati kita, fis sudur, di dalam dada ini. Allah titipkan iman yang kita harus rawat supaya iman ini lebih sehat daripada fisik yang kita miliki. Supaya iman ini juga dijaga sebagaimana kita menjaga apa yang kita miliki. Harus lebih dari itu. Kenapa? Karena nikmat inilah yang akan mengantarkan diri kita terhubung mendapatkan nikmat akhirat. Kalau bicara masalah nikmat iman, Pak, ini seperti apa ya? Prosesornya mungkin ya. Kalau di dalam komputer itu, CPU-nya itu, yang bisa mengatur, nge-save dan lain sebagainya. Kalau ininya imannya baik, Pak, yakin sekujur tubuh yang Allah titipkan kepada kita itu sesuai dengan keinginan Allah. Mata yang digunakan, telinga yang digunakan, lisan yang bicara, semuanya. Ini nikmat mutlak. Jadi seseorang yang mendapatkan nikmat ini, dia akan terhubung dengan kenikmatan akhirat. Maka harus disyukuri itu nikmat mutlak berupa iman. Yang kedua, paham dengan syariah, sunnah-sunnah Nabi. Ini juga nikmat, karena ada orang yang memiliki iman, dititipi oleh Allah iman, tapi dia tidak mampu menjaga imannya, sehingga syariah, kaifiyah ibadah, bagaimana bermuamalah, itu tidak tahu semua. Dia hanya menganggap bahwa yang penting saya Islam. Tetap dia mendapatkan nikmat itu, tapi belum mendapatkan nikmat memahami, nikmat ilmu tentang syariah. Jadi sedikit-sedikit, Pak, kita pahami itu, sehingga kita tahu praktek sholat, kita paham bagaimana berpuasa, kita tahu tentang menunaikan zakat, kita bisa membaca Al-Quran. Itu bagian dari nikmat ilmu. Kemudian yang ketiga, mampu melakukan apa yang dipahami. Ini nikmat juga, Pak. Panjenengan paham tentang sholat, jumlah rakaat sholat, kaifiyah sholat, waktu sholat, rukun syarat sholat, pembatal sholat, tahu semua. Itu kan syariah. Itu sudah jadi nikmat. Tapi belumlah lengkap menjadi nikmat yang sebetulnya kalau hanya sekedar pemahaman. Belum dilakukan. Kemampuan untuk melakukannya itu jauh lebih nikmat. Dan akan terasa sangat nikmat ketika kita melakukan sesuai dengan apa yang kita pahami. Dari ilmu yang kita miliki. Itu nikmat mutlak. Jadi iman, ilmu, pemahaman tentang syariah, dan kemampuan untuk melakukan apa yang sudah kita ilmui. Coba,
Kalau nikmat ini ditukar dengan uang 300-500 juta, kira-kira mau tidak? Nikmat iman kita, nikmat pahamnya kita tentang syariah, nikmat kemampuan kita untuk bisa melakukan apa yang kita pahami, ditukar. Pak, enggak usah sholat isya ya, saya tukar 300 juta. Mau enggak kira-kira? Uangnya mau, sholatnya tetap gitu ya. Banyak Pak orang yang menukar itu yang tidak sampai ratusan juta lah. Hanya mungkin puluhan ribu, hanya mungkin ratusan ribu, ya porpornya mungkin jutaan. Dia terpaksa tinggalkan sholat untuk mendapatkan apa yang menjadi nikmat dunia saja tuh, nikmat yang sesaat, nikmat yang sementara. Banyak kan yang meninggalkan itu kan? Insya Allah ya. Jadi kalau kita insya Allah tidak mau ditukar seperti itu. Pernah saya dari Tegal itu Pak, naik Gojek tuh. Di tengah-tengah perjalanan saya tanya, Mas sudah Gojek lama? Sudah Pak. Apa suka dukanya? Kalau saya suka terus katanya. Jarang duka. Sih kenapa? Karena sering dapat orderan. Tapi pernah merasakan gelisah. Apa gelisahnya? Pas dapat orderan pada waktu sholat duhur. Jadi sering meninggalkan sholat duhur. Minimal tidak tepat waktu. Jam 2 baru sholat duhur. Sih kenapa? Gak duhuran dulu. Karena pada waktu duhur banyak orderan makanan. Ya kan? Orang pada lapar itu kan waktu zuhur dari jam 11 sampai jam 1. Mau istirahat, masuk lagi. Eman-eman kejar. Mau istirahat, masuk lagi. Kan mesti eman-eman Pak. Duhurnya nanti. Itu ngejar berapa ratus juta? Tidak ada ratusan juta kan? Cuma puluhan ribu kan? Maksimalnya ratusan ribu, mungkin ya di bawah 5 juta lah. Sampai bisa seperti itu coba. Akhirnya apa kata beliau? Saya setiap jam 11 HP matikan sampai jam 1. Supaya bisa sholat duhur berjamaah. Hebat nih ojol. Tuh. Masih ada yang model seperti itu Pak. Alhamdulillah saya naik gitu. Sampai ke rumah. Berapa Mas? 35.000. Nih kasih 50.000 lah karena sudah cerita yang bagus gitu nih. Itu. Jadi ada yang benar-benar tidak ingin mengecewakan Allah. Walaupun banyak sesuatu yang menarik bagi dia untuk bisa meninggalkan apa yang lebih Allah cintai, Pak. Masya Allah ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah An-Nisa ayat 69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang kalau sudah benar bertemannya, maka dia akan dijaga oleh Allah. Pasti akan dijaga. Wa may yuti'illaha, dan barang siapa yang taat kepada Allah war rasula dan rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallah, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jadi kalau kita taat kepada Allah, taat kepada rasulnya, kita itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Alaihim minan nabiyyin. Mereka itu dari golongan para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, jujur, lurus, benar. Ya. Wasyuhada, para syuhada, orang yang berjuang di jalan Allah. Ya.
wassalihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi kalau kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah siapa yang akan menjadi teman-teman kita. Yang pertama para nabi. Tidak mungkin kita berteman dengan para nabi, nabinya juga sudah tidak ada kan. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang mencintai nabi. Siapa mereka? Orang-orang yang cinta sunnahnya. Jadi kalau kita ingin dijaga oleh Allah, benar-benar bisa mendapatkan kenikmatan berupa nikmat mutlak tadi, maka seringlah kita berteman dengan orang yang menjaga sunnahnya Nabi. Matur nuwun, Pak. Masya Allah. Kita sudah tidak bisa bersahabat lagi dengan para nabi kan, karena nabinya sudah selesai sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa bersahabat dengan para sahabat, dengan para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sudah enggak bisa. Maka bersahabatlah dengan para ulama, ya, orang-orang saleh yang dekat mereka dengan sunnah-sunnahnya Nabi. Ya. Wasiddiqin, bersahabatlah kita dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar. Nanti kita akan terjaga itu. Wasyuhada, orang yang berjuang di jalan Allah sampai wafatnya. Nah, kalau kita tidak ada ya, yang sifatnya peperangan di kita, maka siapa nih syuhada di lingkungan kita nih? Orang yang sedang berjuang mempertahankan imannya ya, sampai kematian menjemputnya. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Kalau kita berkomunitas dengan orang-orang seperti ini, Pak, kita akan mendapatkan nikmat mutlak. Untuk usia sebapak-bapak, sudahlah kita tinggalkan komunitas motor, itu sudah enggak musim lagi ya. Panjenengan kalau masih komunitas motor ya jaketnya harus tebel gitu ya. Sering masuk angin gitu. Sudah komunitasnya pengajian. Komunitas mungkin yang kebugaran senam, atau maksimal ya apa itu sepeda ontel gitu ya untuk mencari kebugaran tubuh. Komunitas penghafal Quran. Dah saatnya kita untuk mencari komunitas yang baik supaya kita terjaga ya di dalam komunitas itu. Kemudian yang kedua yaitu nikmat muqayyadah, nikmat yang terbatas. Semua bentuk nikmat di dunia, Pak, itu sifatnya terbatas, Pak. Tidak ada yang tidak dibatasi oleh Allah. Apa coba? Nikmat makanan, panjenengan lagi nyantap apa itu gorengan, itu juga sebatas tenggorokan selesai. Ada batasnya. Atau makanan yang paling enak, yang paling mahal yang pernah kita rasakan. Kalau sudah kenyang, ya sudah selesai kan. Beda dengan makanan surga. Di surga itu tidak ada kenyang. Tidak ada buang air. Ya, tidak ada meludah, tidak ada keringat. Makanannya sama hari ini dengan besok, tapi rasanya beda. Kalau kita kan hari ini bisa enak sekali, besok malah kurang enak. Padahal makanannya sama. Pokoknya ada batasannya. Nah itulah nikmat muqayyad atau nikmat muqayyadah. Nikmat yang berubah-ubah, artinya terbatas. Contoh nikmat sehat. Nikmat sehat terbatas enggak, Pak? Batas ya. Kita sudah dibatasi kan? Wah, panjenengan sudah tidak bisa loncat-loncat lagi. Beda ketika kita masih muda. Berarti benar-benar dibatasi. Nikmat harta dibatasi. Ya. Tapi maaf, kebanyakan di antara kita manusia ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan yang sering diminta, yang kadang membuat kita nangis, bahkan permintaannya begitu khusyuk, itu kebanyakan nikmat muqayyadah atau nikmat mutlak. Ya, kayaknya ini ya yang diminta tuh, sampai benar-benar khusyuk mintanya.
Padahal itu sifatnya terbatas. Boleh Pak, dan jadi masalah. Yang penting jangan pernah kita lepas dari permintaan nikmat-nikmat mutlak. Makanya ada satu surat, yang surat ini menjadi rukun di dalam sholat. Artinya kalau rukun berarti wajib dibaca, yaitu surah Al-Fatihah. Kenapa ini wajib dibaca? Karena ternyata di situ ada permintaan nikmat mutlak. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Kalau kita sholat wajib saja 17 rakaat, berarti minimal 17 kali kita baca Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah untuk ditunjuki jalan yang lurus. Ya. Makanya maaf, orang kalau tidak sholat kapan dia minta nikmat mutlaknya? Mesti yang diminta nikmat muqayyadah tok. Alhamdulillah Pak, kita masih mau melakukan sholat. Walaupun tidak nampak langsung permintaannya, ya Allah tebalkan iman saya, ya Allah. Kan gak seperti itu. Tapi munculnya dalam sholat kita dengan bacaan ihdinas siratal mustaqim. Itu salah satu argumen ya kenapa Al-Fatihah dibaca ketika sholat. Karena di situ ada permohonan penting dari kita kepada Allah, yaitu untuk ditunjuki jalan yang lurus. Kalau sudah dapat jalan yang lurus, masa kita tidak dapat nikmat mutlak? Nikmat mutlak adalah nikmat yang mampu menyambungkan dari nikmat-nikmat dunia kepada nikmat-nikmat akhirat. Terus bagaimana kalau kemudian kita mendapatkan banyak nikmat muqayyad, nikmat yang terbatas ini? Tengok Pak iman kita. Kalau kita orang yang benar-benar dekat dengan Allah atau berusaha untuk selalu dekat kepada Allah, kemudian diberikan nikmat muqayyadah, itulah anugerah. Jadi panjenengan sholat tidak pernah telat, sering berjamaah, bahkan terus berjamaah, kecuali sakit mungkin. Ya, baca Quran iya, puasa dilakukan, zakat kalau memang sudah waktunya atau sudah sampai pada batasannya dilakukan, ditunaikan, sering berbuat baik, ya, mencoba untuk menahan berbuat maksiat, kemudian minta kepada Allah yang sifatnya muqayyadah, sehat, umpamanya harta atau apa saja yang sedang kita butuhkan dan Allah berikan, tadi tengok tuh, ya Allah ini berarti anugerah darimu. Tapi begitu kita diberikan nikmat muqayyadah, ternyata ketika kita tengok iman kita, kita termasuk orang yang jauh dari Allah, itu bukan nikmat Pak, itu istidraj, musibah itu, walaupun bentuknya kenikmatan. Tidak pernah sholat, sekali-kali sholatnya cuma sholat Idul Fitri, ya, Idul Adha, karena nggak penak. Sholat Jumat saja sudah berani ditinggalkan. Nah, ini juga ada cerita lagi nih, Masya Allah ya. Saya itu mencoba untuk menghindari safar di hari Jumat, karena pengen untuk selalu bisa sholat Jumat. Ya, ini kan hari rayanya kita tiap pekan tuh, setiap hari Jumat. Ya, qadarullahnya harus safar di hari Jumat. Sebab apa? Sabtu itu harus sudah pelaksanaan kegiatan, tempatnya di Jakarta. Gak mungkin kalau pada saat itu ya, apalagi kita tahu Jakarta lah macet. Ya. Maka safarlah di hari Jumat. Pakai bus waktu itu, nggak pakai kendaraan, nggak pakai kendaraan pribadi atau kereta, pakai bus. Bismillah ya Allah, terpaksa saya harus safar di hari Jumat. Kan orang yang boleh meninggalkan sholat Jumat, 1 anak kecil, 2 perempuan, 3 orang yang sedang safar, musafir. Panjenengan kalau lagi musafir nggak sholat Jumat nggak apa-apa Pak. Ya. Berarti yang pada nongkrong kalau hari Jumat itu musafir semua itu ya, karena mereka nggak sholat Jumat. Ya. Begitu sampai Sukamandi Pak, berhenti.
Supirnya berdiri, bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf, ini saya berhentikan di sini parkir, saya mau sholat Jumat. Bapak-bapak yang mau sholat Jumat silakan, ibu-ibu ya silakan istirahat dulu. Itu kira-kira ada yang protes enggak Pak? Enggak ada. Bersyukur, alhamdulillah ya Allah dapat supir model begini itu. Bapak-bapaknya sholat Jumat, ibu-ibunya bakso biasa kan. Ibu-ibu kan suka cari yang seger-seger bakso karena mereka tidak wajib sholat. Saya pun tidak wajib sebetulnya karena dalam kondisi safar. Tapi Masya Allah tuh ada kesempatan untuk bisa sholat Jumat. Ya. Masya Allah. Saya tanya, Pak, saya baru lihat nih ada supir model kayak Bapak seperti ini. Kenapa sih Pak? Maaf Mas, saya setiap Jumat mesti Jumatan. Kenapa? Iya memang. Malu Mas. Malu siapa? Kepada siapa? Saya punya anak 3, semuanya mesantren. Masa anaknya mesantren, bapaknya enggak Jumatan gitu. Berarti bagus nih ya. Ya walaupun malunya kepada anaknya, tapi kan sebetulnya dia malu kepada Allah. Ingin menjadikan anaknya soleh, ya berarti orang tuanya harus soleh kan, mencontohkan supaya menjadi orang yang soleh. Ya. Jadi begitu Pak, kalau kita mendapatkan nikmat muqayyad atau kita minta tentang nikmat muqayyad, kemudian Allah beri, tolong tengok kondisi keimanan kita. Kalau kita termasuk orang yang sedang berusaha untuk dekat kepada Allah, itulah anugerah. Tapi kalau kita orang yang tidak dekat, jauh, sering mengabaikan panggilan-panggilan Allah, hidup tidak bersyariah, artinya sering berbuat maksiat, tiba-tiba tuh harta begitu mudah kita dapatkan. Kayong ora tau meriang gitu loh. Uang ada terus, usaha lancar. Tengok tuh. Itu bahayanya di situ ya. Istidraj itu apa? Penundaan siksa. Jadi Allah akan habiskan semua nikmat-nikmatnya yang seharusnya Allah sisakan untuk diberikan di akhirat, dia berikan semua di dunia. Makanya habis, tidak tersisa sedikit pun. Begitu minta nikmat akhirat, kan sudah dihabiskan di dunia. Sehingga Pak, panjenengan kalau minta kepada Allah kemudian tidak diberi, itu juga tengok iman kita. Yang pertama, kalau kita orang yang dekat kepada Allah atau sedang berusaha dekat dengan Allah, tidak diberi, berarti tabungan. Oh, engkau tahan ya Allah, enggak apa-apa. Karena ada nikmat yang lebih besar yang akan kau berikan dari doa yang tidak diijabah. Kan begitu. Ya. Tapi kalau kita tengok, kita termasuk orang yang jauh dari Allah, tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah, ya itulah resikonya. Ketika minta, sebetulnya itu kasih sayang Allah. Kamu tak tahan nih nikmatnya karena kamu jauh dariku. Tuh. Coba mendekat, aku kasih. Berarti orang baik sebetulnya. Tuh. Nah, ini masalah nikmat muqayyad atau muqayyadah memang harus ditimbang dengan keimanan kita. Ya. Jadi panjenengan kalau maaf ya sudah sering merasa sakit. Ini ada ungkapan salafus soleh luar biasa Pak. Orang-orang terdahulu yang soleh itu ketika sakit bagaimana? Contoh tadi kita habis ngobrol asam urat begitu ya Pak ya. Asam urat kan yang sering biasa dirasakan oleh usia-usia kita Pak. Mereka mengatakannya bagaimana? Ya Allah, jika engkau menghendaki asam urat ini pergi dari jasadku, itu yang aku inginkan. Tapi jika engkau mentakdirkan dia membersamaiku sampai aku wafat, begitu ya, aku ridho dan janganlah dia menghambat ibadahku kepadamu. Jadi apapun penyakitnya Pak, kalau sudah ridho, itu akan menjadi mudah, akan menjadi enteng. Gitu. Yang penting ridho dulu, kalau enggak ridho itu yang berat. Ya jangankan penyakit yang berat, penyakit yang ringan saja, kalau enggak ridho tuh jadi beratnya luar biasa. Makanya ridho dulu, begitu ridho, minta kepada Allah, ini jangan dijadikan sebagai penghambat ibadahku kepadamu.
Insyaallah Pak. Ya. Maka tidaklah menjadi masalah ketika seseorang minta nikmat muqayyadah. Karena kita juga butuh dengan itu. Butuh sehat, butuh harta, butuh makan, butuh sandang, butuh keharmonisan rumah tangga. Minta saja kepada Allah. Ya, karena memang boleh. Ya. Lebihlah kita bersemangat untuk meminta nikmat mutlak. Ya. Kenapa? Karena ini sebetulnya nikmat yang akan sampai kepada nikmat-nikmat akhirat. Dan nikmat mutlak itu nikmat yang boleh, layak untuk dibanggakan. Maksudnya dibanggakan, alhamdulillah ya Allah saya punya iman, saya punya ilmu tentang apa yang menjadi ketentuan-ketentuan di dalam Islam, dan saya punya kemampuan untuk melakukannya. Boleh dibanggakan Pak, tapi kalau nikmat muqayyadah itu nikmat yang tidak perlu dibanggakan. Kenapa? Sifatnya bergilir kok. Ada saatnya, kadang kita mendapatkan ini, kadang kehilangan itu juga. Kan begitu. Ada orang yang tadinya tidak punya apa-apa, tiba-tiba bisa menjadi begini, jadi begitu. Itu giliran saja. Jadi tidak perlu takjub lihat orang mendapatkan nikmat muqayyadah. Tapi kita perlu iri kepada mereka orang yang mendapatkan nikmat mutlak. Insyaallah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Teruslah minta nikmat mutlak. Lebih semangat untuk memintanya dibandingkan dengan nikmat muqayyadah. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.